Halo semuanya, selamat sore saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Malang, naik salah satu kereta api yang menurut saya jadi yang paling worth it dari kota Jakarta menuju ke kota Malang dari segi jam keberangkatan dan juga dari harga tiket. Gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Majapahit? Dari kota Jakarta menuju ke Malang, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk sore hari ini di stasiun Pasar Senen tanggal 25 Februari 2026. Hitungannya untuk stasiun Pasar Senen sore hari menurut saya cukup lengang teman-teman. Tidak terlalu ramai apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Karena udah hal pemandangan yang biasa juga apabila di awal-awal puasa kereta itu tidak terlalu rame ya. Mungkin orang-orang spend uangnya untuk berangkat nanti pas lebaran kan. Nah, di sana tuh tadi udah mulai rame banget, banyak yang jualan juga untuk takjil ya. Terus stasiun Pasar Senen juga fasilitasnya lengkap, teman-teman bisa belanja dulu sebelum naik kereta. Dari ujung sini sampai ujung sana penjual semua. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman di dalam stasiun Pasar Senen. Emang benar-benar hari ini terbilang cukup lengang banget. Biasanya tuh kalau hari weekday aja tidak sesepi ini. Ini udah weekday ditambah baru awal-awal puasa jadi kosong banget ya. Kereta api Majapahit tersedia di jalur nomor 1 di sini. Bisa pakai cara boarding manual, bisa juga pakai face recognition. Tinggal scan wajah, bisa langsung masuk ya. Kereta api Majapahit sudah tersedia di jalur nomor 1. Ini nanti kita lihat proses pasang lokomotifnya dulu ya. Di depan dulu, soalnya saya bakal duduk di kereta paling belakang supaya nggak bolak-balik. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Lokomotif dinas pada kereta api Majapahit hari ini adalah CC2039816 Depo Induk SMC. CC yang menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 203 merupakan lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin miring seperti ini ya teman-teman. Jadi tampak depan itu lokomotifnya gagah banget. 98 tahun pertama dinas di 1998, 16 nomor urutannya, dan Depo Induk SMC merupakan kepemilikan lokomotif Depo Semarang Poncol.
Ada kereta heritage, cuy. Kalau kereta ekonomi 1 K3 02401 ml. Ini merupakan kereta urutan pertama di stainless steel new generation kelas ekonomi, teman-teman. Dan kereta api Majapahit itu memang kereta pertama yang menggunakan armada ekonomi new generation. Untuk susunan rangkaian pada kereta api Majapahit hari ini dimulai paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta ekonomi 1, 2, 3, di belakang ekonomi 3 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada ekonomi 4, 5, 6, 7, 8. Saya bakal duduk di kereta 8 paling belakang ya. Berbeda dengan kelas ekonominya ya. Kalau kereta makan dari New Generation Stainless Steel itu menggunakan stripping berwarna magenta kayak gitu, teman-teman. Kalau kelas ekonominya stripping berwarna biru ya. Dan kereta ekonomi 8 saat ini posisinya di paling belakang. Tidak ada bagasi ataupun juga pembangkit, jadi nanti bisa back ride ya. Saya duduk di kursi nomor 15 Alpha. Nah, di sini. Pada kereta ekonomi 8 hari ini, saya mendapatkan armada K3 02497 SDT, yang dimana ini merupakan kereta kelas ekonomi, tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. Tahun pertama dinas di 2024, urutan ke-97, dan kepemilikan Deposito Topo. TS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 30 bulan 1 2025. Di atas ini terdapat sebuah kode trainmark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaiannya dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam, 48 berat maksimum 48 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Nah, untuk kereta api Majapahit rangkaiannya memang bisa dipacu 120 ya teman-teman, tapi kecepatan operasionalnya sekarang diturunkan di batas di angka 110 km per jam saja. Untuk bugi K10 kurang lebih kayak gini ya. Untuk sambungan antar kereta New Generation sudah menggunakan tipe akordeon seperti ini ya. Sambungan yang paling baru, kedap suara, dan juga bisa menahan air hujan ketika hujan deras ya teman-teman. Di sana ada kopler sebagai sambungan utama dari kereta satu ke yang lainnya. Lalu ada juga selang di sini untuk angin, pengereman, ada rantai yang gede untuk pengaman tambahan, dan ada juga kabel-kabel untuk kelistrikan. Rangkaian ini diproduksi oleh PT Inka di Madiun. Terus kelebihan lainnya, di kereta New Generation itu sudah menggunakan pintu tombol otomatis semua ya, baik dari pintu kabin ataupun juga pintu luar. Membuka tutup pintunya tinggal menekan tombol aja. Tuh, udah nggak perlu pakai tenaga lagi teman-teman. Ini merupakan kereta kelas ekonomi spek rata kanan yang udah mirip banget sama kereta eksekutif. Tepat ya, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, kereta api Majapahit mulai meninggalkan stasiun Pasar Senen.
Perjalanan dengan kereta api Majapahit akan ditempuh selama 12 jam lebih 48 menit ke depan dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Malang pada pukul 06 lebih 28 waktu Indonesia Barat. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di Kota Malang dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu ya. Sejauh ini di kereta ekonomi 8 hitungannya masih cukup lengang teman-teman, belum banyak kursi yang terisi dan bisa dibilang saya itu membeli tiket tidak terlalu jauh-jauh hari ya, bahkan kurang dari 12 jam sebelum keberangkatan. Tadi masih cukup kosong juga memang untuk perjalanan kereta api Majapahit hari ini. Tapi satu fakta juga teman-teman, apabila di hari-hari biasanya kereta api Majapahit itu selalu menjadi pilihan orang-orang yang mau dari arah Jakarta ke arah Malang ataupun juga ke arah Semarang, Solo, Blitar, Kediri, yang kayak gitulah pokoknya. Karena kereta api Majapahit ini hitungannya jam keberangkatan enak, terus harganya juga masih terbilang cukup terjangkau, dapat armada yang paling baru. Itulah kenapa kereta api Majapahit sekarang posisinya lengang, agak kurang percaya dikit sih. Biasanya tiket kereta api Majapahit ini susah didapat. Selamat sore, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, ucapkan selamat datang di Kereta Api Majapahit yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Malang. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam 48 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Ini adalah depo kereta dan juga depo lokomotif Cipinang yang menyimpan sarana-sarana kereta api yang sedang tidak digunakan. Nah, kereta api Majapahit juga istirahatnya di depo Cipinang ini teman-teman. Tuh, ada banyak lokomotif, terus biasanya juga banyak rangkaian kereta api yang disimpan di depo Cipinang. Ini merupakan depo terbesar di Pulau Jawa ya. Kalau sore-sore sih keretanya udah pada berangkat semua ya. Penumpang kereta api Majapahit yang naik dari stasiun Bekasi lumayan rame ya teman-teman, terutama di kereta-kereta bagian depan. Masuk stasiun Bekasi pukul 18.00 dan stasiun Bekasi merupakan stasiun besar yang melayani banyak sekali perjalanan kereta api setiap harinya. Kereta-kereta dari arah Pasar Senen, dari arah Gambir, terus komuter lain apalagi, kebanyakan sih ya berhenti di stasiun Bekasi, kereta api jarak jauhnya. Karena kereta ekonomi 8 ini merupakan ujung paling belakang dari satu rangkaian kereta api Majapahit, jadi sekarang udah dinyalakan semboyan 21 malam ya, yang ini sebagai penanda bahwa ini merupakan ujung dari rangkaian kereta api. Selain di atas sana, ada juga di atas ini teman-teman. Tuh.
mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Terima kasih. Ya, udah jam 18 lebih 17 menit barusan ada pengumuman kalau sudah memasuki waktu azan maghrib, jadi udah waktunya berbuka puasa. Jadi naik kereta api Majapahit kali ini buka puasa dan juga sahur bakal di dalam kereta teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya. Setelah seharian nggak makan nggak minum, terus minum air putih. Kalau saya sih biasa buka puasa udah mengurangi yang manis-manis, tapi buka puasa itu tetap dengan gorengan. Ada yang sama nggak? Ini saya udah beli untuk buka puasa tuh di luar kereta ya teman-teman. Jadi nanti sahurnya beli di kereta makan, tapi untuk buka puasa supaya lebih irit jajan di luar aja, karena di stasiun Pasar Senen kan banyak sekali pedagang ya. Sekarang ini kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Karawang ya. Untuk kereta Majapahit yang dari arah Jakarta menuju ke Malang berhenti secara normal di stasiun Karawang ini, tapi nggak tahu ya apabila dari arah sebaliknya berhenti atau enggak. Nyampe Karawang itu 18 lebih 32 menit. Kereta api Majapahit namanya diambil dari salah satu nama kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit yang dipercaya berpusat di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kereta api Majapahit semula melayani perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Kediri dan mulai dioperasikan pada tanggal 21 September tahun 2012. Namun, sekarang ini kereta api Majapahit rutenya sudah diperpanjang hingga ke kota Malang dan memulai perjalanan dari stasiun Pasar Senen menuju ke arah Cirebon, lalu ke arah Semarang Tawang, Solo Jebres, Kertosono, Kediri, Tulung Agung, Blitar, sampai dengan ke kota Malang. Untuk satu hari, kereta api Majapahit ini ada satu keberangkatan dari arah Pasar Senen dan juga satu keberangkatan dari arah Malang, dan jam keberangkatannya itu ada di sekitaran setengah 6 sore. Untuk kereta api Majapahit dalam satu rangkaian ini hanya terdapat satu kelas layanan saja, yaitu full kelas ekonomi, dan saat ini sudah menggunakan armada paling baru yang dikenal sebagai kereta ekonomi New Generation. Untuk harga tiket kereta Majapahit sejauh dari arah Jakarta menuju ke Malang, sekarang ini saya dapat di harga Rp350.000, dan sometimes harganya itu ada kenaikan, terutama di waktu weekend sekitaran Rp375.000. Namun di beberapa waktu apabila lagi high season macam libur Nataru atau libur Lebaran, tiketnya bisa mencapai 420 ribuan ya teman-teman. Sepertinya berpapasan dengan Gunung Jati kali ya, entah Cakrabuana. Sekarang ini kereta api Majapahit melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Ini merupakan ujung dari Daop 1 Jakarta, dan di Cikampek juga terdapat dua percabangan jalur. Kereta Majapahit akan berbelok ke kiri menuju arah Cirebon, dan ada percabangan ke kanan arah ke Bandung. Sebenarnya untuk kereta api Majapahit itu di GAPK 2025 semula bisa berjalan sampai dengan 120 km per jam ya teman-teman. Tapi per 1 Desember 2025 untuk penyesuaian pola operasional dan lain-lain lah ya, kecepatannya diturunkan jadi maksimal 110 km, sehingga ya rata-rata jalannya di angka 105 sampai dengan 110 gitu. Di atas sana juga sudah ada panel PIDS yang cukup informatif ya teman-teman, seperti pemberhentian berikutnya stasiun Haur Gelis jam berapa, lalu kecepatan kereta api ada di angka 109 km per jam, untuk suhu di ruangan 23 derajat Celcius, ini kereta ekonomi 8 dan lain-lain. Ada juga layar televisi di sini untuk profil perusahaan ya. Terus ada juga di sini untuk papan kondektur seperti nomor telepon dan lain-lain.
dan juga stasiun pemberhentian jam berapanya. Apabila kalian memiliki keluhan di kereta, bisa menghubungi nomor kondektur yang ada di layar sebelah kanan ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Haurgelis. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:27 ya. Sudah memasuki stasiun Haurgelis. Stasiun Haurgelis ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Indramayu ya, dan juga berbatasan dengan Kabupaten Subang. Pintu dari kereta New Generation itu bisa dioperasikan secara terpusat di ruang operator ya teman-teman, di kereta makan. Jadi kalau keretanya udah jalan, pintunya bisa nutup sendiri. Dan setelah pintu tertutup, di sini tuh sensornya dimatikan, sehingga apabila kita mau buka lagi ditekan pun nggak bisa, nggak akan ngebuka pintunya. Jadi, untuk perjalanan kereta ekonomi malam tidak mendapatkan selimut seperti kereta kelas eksekutif. Namun, di beberapa perjalanan kereta api, Prama-Prami itu terkadang menyiapkan selimut untuk disewa ya. Sekarang saya udah sewa satu selimut, harganya Rp11.000 dan bisa digunakan selama di perjalanan ya. Selimutnya juga wangi ya. Ini kayaknya selimut-selimut zaman dulu nih, sebelum era selimut-selimut yang tebel itu, biar nggak terlalu dingin, karena asli AC di kereta api Majapahit walaupun tertera 23 derajat Celcius, rasanya itu dingin banget, kayak di angka 20-an teman-teman. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. Waktu menunjukkan pukul 20:24 ya. Sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Normal berhenti itu cuma 5 menit teman-teman. Tapi ini udah mau persiapan berangkat lagi. Lampu sinyal juga udah hijau ya. Sekarang udah berangkat lagi meninggalkan stasiun Cirebon Perujakan. Tepat ya, pukul 20:27. Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun besar untuk pemberhentian kereta yang notabene full ekonomi dan juga kereta campuran. Selain itu juga di Cirebon Perujakan ada 2 perpecahan jalur ya. Kereta api Majapahit berbelok ke arah kiri atau yang lurus menuju jalur utara Semarang Tawang, dan ada percabangan ke kanan ke arah Purwokerto Kroya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Majapahit di kelas ekonomi. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi paling baru, yaitu New Generation Stainless Steel produksi PT Inka keluaran tahun 2024. Nah, untuk dari segi desain interior ini kelihatan bagus banget, simple, elegan, dan juga keretanya sudah menggunakan full pintu otomatis, sehingga di dalam kereta tuh lebih kedap ya teman-teman. Untuk dari segi fasilitas, di atas ini tuh terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang, lalu ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya kalau misalkan silau. Terus untuk legroomnya kurang lebih seperti ini. Untuk legroom sih udah oke ya. Saya pribadi nggak sampai
terlalu dekat dengkulnya dengan kursi yang ada di depan, walaupun sudah di reclining, aman banget legroomnya. Di sini terdapat kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil, lalu tidak ada meja, tapi tergantikan dengan ruang yang cukup lebar, jadi bisa nyimpen cup, botol, lain-lain juga di sini. Ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Dan di sini terdapat tuas reclining yang apabila ditarik ya ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Selain ada colokan listrik di sini teman-teman, kalian apabila duduknya di kursi lorong atau easel bisa ngecas juga di sini ya. Karena di sini tuh ada port USB dan juga port Type C. Bisa buat ngecas. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Majapahit ini ada di satu sisi ruangan ya teman-teman. Ada toilet satu, toilet pria yang pintunya warna biru, dan juga ada toilet wanita yang pintunya warna pink. Dari fasilitasnya sama aja ya, tidak ada perbedaan. Kita cek dulu untuk toiletnya. Cara nguncinya di slot gini aja, seperti biasa. Nah, dari segi luas, menurut saya udah cukup leluasa. Di sini ada cermin yang ukurannya standar, lalu ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada tempat tisu, tong sampah, jet shower, kloset duduk, tombol flush, dan pegangan, serta ada gantungan untuk menggantung pakaian. Satu hal, di kereta New Generation ini sudah ada keran tambahan untuk foot washer atau pencuci kaki ya di bawah. Bisa dipakai untuk wudhu juga, dan ini ada tabung sabun. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the Gap Station. Pukul 21:17 tepat ya, memasuki stasiun Tegal dan bertemu dengan kereta api Gumarang dari Surabaya Pasar Turi tujuan ke Pasar Senen. Pemberhentian di stasiun Tegal ini kurang lebih selama 4 menit ya. Nanti jadwal berangkatnya pukul 21:21. Ada beberapa orang yang turun di stasiun Tegal teman-teman. Ada juga yang naik ya. Kalau kereta api Gumarang ini menggunakan armada New Generation kelas campuran. Ada kereta kelas ekonomi dan juga ada kereta kelas eksekutif ya. Nah, bahkan untuk tarif kereta api Gumarang di kelas ekonomi dari arah Jakarta ke Surabaya, itu tuh menurut saya jauh lebih mahal dibandingkan kereta api Majapahit yang dari arah Jakarta ke Malang dengan jarak tempuh dan juga waktu tempuh yang lebih panjang. Di Tegal juga ada Balai Yasa ya teman-teman, tempat bengkel kereta. Lalu ada percabangan dari arah Cirebon dan juga dari arah Krupuk Slawi. Tepat sesuai jadwal pukul 21:21 berangkat lagi dari stasiun Tegal ya. Dan katanya bakal ada kereta yang masuk, kereta Brantas kalau nggak salah, dari Blitar tujuan Pasar Senen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 22.00 tepat ya, jam 10 malam.
Kereta api Majapahit yang saya naiki sudah tiba di stasiun Pekalongan. Ada beberapa orang yang turun tadi dari kereta belakang ya. Jadi untuk stasiun Pekalongan ini memang melayani banyak pemberhentian bagi kereta api jarak jauh, terutama kereta-kereta dari arah Jakarta, teman-teman. AC di kereta api Majapahit malam ini asli dingin banget, walaupun menunjukkan di angka 23 derajat, tapi rasanya itu mirip-mirip kayak 20 derajat, teman-teman. Karena itu juga ya, saya setiap pemberhentian biasa keluar dulu, ngangetin badan sedikit, ya kurang lebih seperti itulah. Apabila teman-teman kalau naik kereta kedinginan, turun aja keluar, tapi jangan lama-lama, sekitar 1-2 menitan. Sebenarnya lepas dari Pekalongan itu ada panorama yang indah, yaitu pantai utara Jawa. Namun karena perjalanan malam nggak bisa kelihatan juga kan. Tepatnya di sebelah kiri nanti setelah lepas Pekalongan itu di wilayah stasiun pelabuhan. Sayang banget karena perjalanan malam nggak bisa lihat pantai. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Semarang Tawang Station. If you end your trip at Semarang Tawang Station, please prepare yourself and check your belongings. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:17 ya. Kereta api Majapahit baru saja tiba di stasiun Semarang Tawang. Ada keterlambatan sekitar 3 menit dari jadwal. Tadi itu tertahan lumayan lama ya di Semarang Poncol menuju ke arah Tawang sini, teman-teman. Jadi keretanya terlambat. Harusnya tadi bisa awal beberapa menit. Di Semarang lumayan rame, banyak sekali orang yang turun ya. Tapi nampaknya untuk yang naik sih nggak terlalu banyak. Ini di jalur sepertinya yang di jalur 3 ini adalah kereta api Pandalungan ya. Pandalungan dari Jember menuju ke arah Jakarta. di area stasiun Semarang Tawang. Stasiun jalur utama adalah kereta api penumpang Majapahit tujuan dari stasiun Semarang. Stiker tematik sekarang bagus ya. Terus yang ada di jalur nomor 2 ini kereta api menoreh dari Semarang Tawang tujuan Pasar Senen ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 23:24, berangkat dari stasiun Semarang Tawang ada keterlambatan sekitar 4 menit ya. Lepas dari stasiun Semarang Tawang di kereta ekonomi 8 udah mulai lengang kembali, teman-teman. Sekarang saya mau ke kereta makan ya. Ini kereta ekonomi 4 dan kalau di ekonomi 4 tuh lebih ramai, teman-teman. Mau pesan buat sahur karena tadi info dari Mbak Prami pesannya setelah Semarang aja karena ada pergantian kru katanya. Yuk. Di kereta makan di sini tuh ada musola dan ukuran musolanya bisa digunakan 1 atau 2 orang dalam satu waktu ya. Di sini ada cermin dan juga ada kelengkapan sholat. Lalu ada juga sendal untuk ngambil wudhu. Di sini tempat ruang makannya.
Ada kursi yang satu-satu dan juga ada kursi yang dua-dua. Untuk kereta makan New Generation ini menurut saya kelihatan cozy banget ya teman-teman. Apalagi ketika naik kereta perjalanan malam, di luar gelap, di dalam itu cahayanya terlihat bagus ya. Perpaduan warna putih di langit-langitnya, terus ada aksen-aksen batik kayak gitu, membuat suasana di sini jadi makin bagus. Terus ada hiasan batik juga di kursinya. Mejanya ada banyak, meja yang berhadap-hadapan untuk 4 orang. Kacanya lebar, ini enak banget kalau perjalanan siang untuk menikmati pemandangan. Dan juga di bawah sini ada ini ya, colokan listrik tuh. Sekarang saya udah beli jajanan juga. Ini cuanki, harganya Rp30.000 ya, cuanki keju pengganti Xiaomi teman-teman. Di kereta itu lumayan dingin dan udah paling pas sih sambil jajan-jajan yang hangat ya teman-teman, cemilan kayak cuanki kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Saya lebih suka bumbu dari cuanki yang baru ini ya. Kalau sebelumnya Xiaomi itu lebih kuat, bumbunya lebih strong, tapi yang ini tuh lebih enak aja gitu loh. Tiba-tiba jadi agak sedikit remang-remang, kelihatan bagus lagi nih. Tadi kan terang banget ya, sekarang tuh jadi nggak terlalu terang. Kereta api Majapahit ini nanti akan berhenti di stasiun Telawa, dan ketika di stasiun Telawa udah pasti bagian tengah itu yang dapat peron. Makanya saya di kereta makan sekalian pesen makanan kan, takut kehabisan dan nggak enak kalau berdiam diri lama-lama di kereta makan tapi nggak jajan. Sekarang ini kereta api Majapahit melintas langsung di stasiun Brumbung ya. Dan di Brumbung ini juga ada 2 perpecahan jalur. Ada jalur yang menuju ke arah Surabaya Pasar Turi, Bojonegoro Lamongan, dan ada juga percabangan ke kanan menuju arah Kedung Jati, Telawa, Gundi sampai dengan ke Solo Jebres. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Telawa Station. If you end your trip at Telawa Station, please prepare yourself and check your luggage. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00:08 kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Telawa, salah satu stasiun yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Dan yang berhenti di stasiun ini kereta api jarak jauh arah Jakarta itu hanya kereta api Majapahit dari Jakarta tujuan Malang, dan juga kereta api Matar Maja dari arah Malang menuju ke arah Jakarta ya. Kalau Majapahit arah kebalikan, Malang Jakarta nggak berhenti teman-teman. Begitu juga kereta api Matar Maja. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk bangunan stasiun Telawa itu bisa dibilang adalah bangunan heritage, bangunan khas zaman Belanda. Bagus banget. Itu untuk nutup PJL-nya aja masih pakai alat lama ya teman-teman, yang diputar gitu.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Jebres. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 01:12. Kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Solo Jebres. Dan stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun besar di kota Surakarta untuk pemberhentian kereta api yang menuju ke arah Semarang dan juga ke arah Gundih ya teman-teman. Ada juga stasiun lain di Surakarta ini, yaitu stasiun Solo Balapan untuk kereta api kelas tinggi di jalur lintas selatan, dan juga ada stasiun Purwosari untuk perjalanan kereta ekonomi campuran di lintas selatan. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 01:15 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Solo Jebres. Dan sekarang keretanya sudah melaju di jalur lintas selatan ya teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Sekarang waktu menunjukkan pukul 02:38. Kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Madiun ya. Dan untuk armada New Generation Stainless Steel ini diproduksi di Madiun teman-teman. Ada lumayan banyak nih penumpang yang turun di stasiun Madiun, terutama di kereta-kereta yang depan ya. Pukul 2:43 berangkat lagi dari stasiun Madiun, ada keterlambatan sekitar 3 menit ya. Untuk menu sahur pada hari ini saya udah pesan satu menu makanan ya, nasi goreng Parahyangan. Nah, kurang lebih untuk menu sahur kayak gini ya. Ada satu porsi nasi goreng, terus ada juga kerupuk, telur, dan juga ada ayam goreng. Ayamnya sekarang dipotong-potong kecil kayak gini ya. Tuh, ada beberapa potong. Ada saus juga, terus ada timun dan acar. Jadi untuk menu makanan sahur apabila di kereta itu tidak terlalu bervariatif seperti biasanya ya. Biasanya itu ada ayam geprek, nasi rames, dan lain-lain. Tapi kalau untuk tadi saya tanya ke prama-praminya, hanya ada nasi goreng Parahyangan dan sei sapi untuk fresh food. Terus kalau frozen food ada rendang, ada nasi goreng bakso, dan lain-lain. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 5:14. Kereta api Majapahit yang saya naiki sudah tiba di stasiun Wlingi. Di stasiun Wlingi bertemu dengan kereta api lain. Ini kereta komuter lain Doho entah Penataran ya. Nasinya dingin, terlalu dingin, nggak cukup ya. Aman.
To open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 5:55 kereta api Majapahit yang saya naiki telah tiba di stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sini ada cukup banyak orang yang turun ya teman-teman, terutama di kereta-kereta depan. Dan juga kita bertemu dengan kereta api Malabar Pagi dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Bandung. Sudah berangkat lagi dari stasiun Kepanjen dan sekitar setengah jam ke depan akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Oleh karena itu saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api dari arah Jakarta menuju ke arah Malang itu ada beberapa alternatif pilihan. Totalnya ada 5 kereta api. Ada kereta api Majapahit, Matarmaja, Jayabaya, lalu ada juga kereta api Gajayana dan kereta api Brawijaya. Menurut saya pribadi, di antara kelima kereta tersebut, apabila teman-teman ingin yang harganya terjangkau, keretanya nyaman, jam keberangkatannya enak, pilihlah kereta api Majapahit. Dan kereta api Majapahit dalam satu rangkaian hanya ada satu kelas saja, yaitu kereta ekonomi, dan sudah menggunakan kereta ekonomi New Generation, kereta ekonomi paling bagus di Indonesia saat ini. Dan harga tiket dari kereta api Majapahit yang saya bayarkan di perjalanan sekarang hanya Rp350.000. Sometimes harga tiketnya bisa naik hingga Rp375.000 di hari weekend, tapi kalau musim-musim libur panjang seperti libur lebaran bisa mencapai Rp420.000 ya teman-teman. Kita ambil deh pembanding untuk rute kereta api dari arah Jakarta menuju ke arah Solo seperti kereta api Jakatingkir, kereta api Mataram, Fajar Utama Solo di kelas ekonomi dan jenis kereta ekonomi yang sama, harga tiketnya Rp350.000 juga. Dari segi kenyamanan, kereta ekonomi Majapahit ini menurut saya udah nyaman banget. Teman-teman nggak perlu khawatir untuk duduk mundur. Lalu selama di perjalanan guncangannya stabil, peredam suaranya bagus, nggak terlalu berisik. Lalu dari pendingin ruangan atau AC selama di perjalanan, menurut saya cukup adem, bahkan cenderung dingin banget teman-teman. Jam keberangkatan dari kereta api Majapahit juga sangat bersahabat ya, apabila kalian ingin dari arah Jakarta, karena berangkatnya sekitar setengah 6 sore mendekati waktu maghrib, dan jam ketibaan di kota Malang juga hitungannya masih oke banget sekitar jam setengah 7 pagi. Nah, untuk perjalanan sebaliknya dari Malang ke Jakarta, jamnya kurang lebih hampir sama juga teman-teman, hanya berbeda beberapa menit doang. Apabila dibandingkan dengan kereta lainnya dari arah Jakarta ke Malang di kelas ekonomi seperti kereta api Matarmaja, harga tiketnya itu sama ya. Tapi kereta api Matarmaja masih menggunakan armada New Generation modifikasi dan waktu tempuhnya yang terpaut jauh lebih lama dari kereta api Majapahit. Dan waktu keberangkatan dari Jakartanya juga siang hari. Kalau pembandingnya dengan kereta api Jayabaya di kelas ekonomi, harga tiketnya selisih cukup jauh.
Harga tiket kereta api Jayabaya biasanya berkisar antara Rp430.000 sampai dengan Rp480.000. Dan apabila pembandingnya dengan kereta api kelas eksekutif pada KA Gajayana, Brawijaya, terus Jayabaya, menurut saya pribadi juga kereta api Majapahit ini kenyamanannya tidak begitu berbeda signifikan, tapi harga tiketnya sangat-sangat jauh berbeda. Kalau kelas eksekutif, harga tiket itu mencapai 2 kali lipat lebih, sehingga kereta api Majapahit menurut saya menjadi kereta paling worth it dari arah Jakarta menuju ke Malang PP, dibuktikan dengan okupansi dari kereta api Majapahit yang kalau hari-hari normal itu tuh selalu penuh sama penumpang. Bahkan tiketnya itu paling cepat habis di antara 5 kereta arah Jakarta Malang, seperti kereta api Matarmaja, kereta api Jayabaya, Gajayana, Brawijaya. Majapahit ini udah pasti lebih sold out duluan tiketnya. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Majapahit kali ini. Sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang, jadi kita siap-siap dulu. Sekarang ini kereta api Majapahit yang saya naiki sudah tiba di stasiun Malang Kota Lama pukul 6:19 ya. Sehingga apabila teman-teman mau ke arah Malang, bisa naik turun di stasiun Malang Kota Lama juga. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Malang. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Malang Station. Sekarang jam 6:33. Memasuki stasiun Malang ada keterlambatan sekitar 5 menit ya. Tapi terlambatnya itu dikarenakan berhenti di stasiun Malang Kota Lama yang lama banget. Biasanya itu berhenti di Malang Kota Lama cuma sebentar. Mungkin karena banyak orang mau naik turun tapi peronnya nggak proper ya teman-teman. Keluar dari kereta, di luar adem juga teman-teman. Kayaknya Kota Malang belum lama tadi malam itu diguyur hujan ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang selama kurang lebih 13 jam dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di tujuan di Kota Malang. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Majapahit. Salah satu kereta paling worth it dari arah Jakarta ke Malang dengan harga tiket yang masih terjangkau dan juga kereta yang nyaman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.